Gue tuh kerja di salah satu perusahaan. Itu ada tempat pendingin daging sapi gitu kan. Terus kayak yang berbau-bau ini yang harus didinginin dengan suhu yang dingin banget. Nah, gue tuh ke situ tuh ceritanya bagian untuk menghitung stok barang di akhir bulan kan. Kok kayak ada yang mantau, cuman gue nggak bisa lihat. Bahkan yang karyawan-karyawan di situ kalau masuk ke situ pasti ketakutan. Soalnya ada yang berani tampakin perempuan duduk di meja. Kalau gue kan penasaran kalau misalnya ada tempat yang kata orang nggak boleh ke situ atau ada sesuatu, pasti gue tanyain. Nah gue nanya nih ke security, bang sebenarnya ini tempat penadaan. Ternyata dulu tuh pernah ada SPM sama temennya tutup pintunya. Pulang tuh temennya ngomong sama saya. Besoknya baru ketahuan, udah ngebok lah, udah memetong dong. Meninggal. Tempat itu tuh jadi sebenarnya lahan itu kan dulunya rawa, dibikin bangunan itu. Dan yang pas pembangunan itu banyak yang meninggal dan mayat itu yang dikubur tapi tutup di tembok. Oke, welcome back to Ecesia Podcast. Dan malam hari ini kita kembali lagi ke rumahnya Bang Ajis ya. Karena tadi kita habis beberapa hari yang lalu kita habis trip ke Jawa Tengah, ke Solo, ke Jogja, dan ini baru sampai. Dan seperti janjiku kemarin, pengen cerita bareng lagi sama Bang Ajis ya, tentang cerita-cerita pengalaman pribadinya Bang Ajis nih, cerita-cerita serem pokoknya. Oke lah, untuk mempersingkat waktu ya, karena aku juga pengen pulang nih habis podcast ini, jadi let's talk about it. Oke, Bor. Ini disponsori oleh Ayam, pecel ayam. Aduh. Jadi gimana nih, Bor? Kemarin lanjutan cerita-cerita tentang pengalaman pribadi lu nih. Yang itu tuh, yang kereta. Oh, yang kereta. Jadi sebenarnya nih kayaknya mungkin pada denger tentang setan budek, mitos tentang setan budek. Iya. Dulu pernah difilmin tuh. Iya, itu kan terjadi di kebanyakan tuh kalau nggak salah di sekitaran Manggarai deh. Manggarai ya. Dan ini kejadiannya sih gue alamin ya. Penasaran mau teman-teman yang nonton mungkin mau percaya atau enggak, cuman kan ini pengalaman pribadi gue. Dan bahkan waktu itu jamnya gue masih ingat sekitar jam 5:30 sore nih menjelang maghrib. Ini posisinya kan dulu sempat kerja nih di satu tempat lah ya, di satu tempat kerja. Terusnya tuh karena mungkin posisinya belum sempat untuk makan gitu kan lah ya, jadi belum sempat buat makan. Jadi si pikiran tuh ngefokus sekali. Nah gue tuh jalan nih di satu jalur, gue masih ingat ke arah Kampung Bandan dah pokoknya di situ tuh, yang ke arah Manggarai. Nah tracknya tuh jalan nih, itu jalan tuh pas banget, padahal kan jalur tuh ya ada dua jalur kereta tuh ada dua. Nah di sini gue jalan di tengah ya, bukan di pinggir ya, gue jalan di tengah. Terus pas jalan nggak ngeh, namanya kita lagi mungkin pikiran kosong lah ya. Dan anehnya pada saat itu nggak tahu kenapa jadi suara-suara di sekeliling nggak kedengar. Ini gue demi Allah ya, ini kejadian emang gue alamin kalau nggak salah tahun 2010 ya. Jam berapa itu Bor waktu itu? Jam 5:30 sore. Maghrib tuh jalan nih ceritanya nih. Posisi udah capek kali ya pulang kerja tuh. Pas di jalan di tengah rel kereta, ngelihat ada kereta ngelihat. Oh kan bunyinya tuh gitu kan. Tengok tuh, oh kereta, bakal kena ini. Padahal itu gue di posisi di jalur kereta, di jalur rel keretanya. Gue nggak bakal kena. Tahunya pas lagi masih jauh gitu ya? Jauh, bukan masih jauh kaca. Posisi kereta emang kelihatannya tuh bukan di jalur kita. Iya, enggak lu tapi pemikirannya masih jauh gitu ya? Ya kalau masih tahu posisi kereta tuh tahu, udah dekat tahu. Oh lu tahu? Tahu, udah dekat. Cuman masalahnya nih di mindset gua tuh ya beda jalur nih gitu. Gua mah di mana gitu kan ya. Padahal yang gua injek tuh jalur si kereta jalan. Nah pas gua jalan gini ditarik sama tukang beca dari pinggir. Waduh, lu kalau mati jangan di sini, kalau mau mati jangan di sini. Kenapa bang? Itu nggak lihat lo kereta jalan gitu kan? Karena posisinya benar-benar nggak kedenger. Kalau tahu kereta jalan tahu, cuma masalahnya nggak kedenger karena posisinya emang kayak senyap aja, kayak
kayak itu gimana sih kalau misalkan kayak senyap gitu ya, sepi gitu ya. Untung ditarik sama tukang kereta, dimaki-maki tuh, lu kalau mati jangan di sini gitu. Lain kali kalau misalkan lu mau mati mah di tempat lain, jangan di sini kata dia gitu kan. Udah tuh baru sadar ternyata emang posisi gue tuh di kereta. pada saat itu pas setelah ditarik sebelum ditarik ya, masih ditarik tuh. Nah udah tuh pulang masih jalur kereta yang itu juga karena posisinya ini jalur kan jalannya ada dua ya, ini ke sini. Nah ini perkampungan tuh kan kayaknya yang rumah panggung yang bawahnya tuh panggung lah, yang bawahnya got gitu kan, daerah Kampung Badan kalau nggak salah. Nah posisinya masuk ke perkampungan itu muter lagi ke sini ternyata ke jalur yang tadi lagi, cuman beda tempat, ini mah di sini. Nah gua keluar dari sana, keluar dong ke sini lagi, itu nggak ada pembatasnya di situ tuh, main keluar apa, wah gila itu udah kali tuh. Berarti pas pergi sama pas pulang. Pas pulang semuanya. Oh, pas pulang semuanya. Beda selang sekitar enggak setengah jam, paling 15 menit lah. Jalan ke perkampungan, keluar lagi, masih jalur yang itu juga. Keluar karena posisi dari situ gang kecil, keluar ternyata nggak ada perboden di situ, nggak ada orang yang ngejagain atau ada perboden itulah ya. Yang itu tuh pembatas trail. Pas gue gini kereta lewat, aduh langsung di situ. Itu sampai sekarang masih trauma dan itu pas besok itu udah nggak kayak gini lagi, udah keluar resign. Terus lu punya pengalaman ini nggak waktu pas kerja gitu? Jadi tempat kerja yang itu pernah punya pengalaman nggak? Kalau di tempat kerja yang tadi mah itu pengalamannya kereta. Yang setan budek itu. Cuman kalau yang ini tuh baru banget sih 2018 pada 2017 gitu ya. Jadi gue tuh kerja di salah satu perusahaan. Kerjaan gue ini biasa, normal, pada umum normal. Cuman setiap gue ke satu tempat, jadi itu ada tempat pendingin, kayak chiller gitu atau frozen lah, tempat buat pendingin ya, buat pendingin daging sapi gitu kan. Terus kayak yang berbau-bau ini yang harus dinginin dengan suhu yang dingin banget gitu. Nah gue tuh ke situ tuh ceritanya, bagian untuk menghitung stok barang di akhir bulan kan. Stok barang kok kayak ada yang mantau, cuman gue nggak bisa lihat. Sering tuh kalau masuk ke situ, bahkan yang karyawan di situ kalau masuk ke situ pasti ketakutan. Bahkan si sales manajernya ke situ juga takut, nggak berani sendiri. Soalnya ada yang pernah tampakin perempuan duduk di meja frozen, di meja rak frozen situ. Karena isi itu daging semua. Masalahnya gini Kak, kalau misalkan di tempat kayak gitu, itu kan tempat kalau kita tutup, itu pintu lampu otomatis mati. Lalu kalau misalkan kita awam, nggak tahu nutup pintu, lu mau megang apaan buat dikunci? Karena nggak ada buat narik gini, nggak ada di tempat kayak gitu, nggak ada gagangnya. Nggak ada cuma tombol, ada kayak ini kayak buletan buat dipencet, itu bakal buka. Nah kalau misalkan orang baru kan nggak tahu itu bukanya gimana. Pasti kalau misalkan posisinya kayak Eca berada di situ pasti panik nih. Nah untungnya tuh pas posisinya dikerjain, ceritanya gue tuh dikerjain sama teman gue, masuk situ ditutupin pintunya. Kan gelap jadinya tuh kan? Gelap lah, tangan gue ngeraba gini kan ke pintu ini frozen. Ada tuh kayak tombol, bukan tombol, jadi kayak bulat warna hijau, cuman kalau ditekan kayak karet. Nah itu langsung buka. Penasaran dong, kalau gue kan penasaran karena kalau misalnya ada tempat yang kata orang nggak boleh ke situ atau ada sesuatu, pasti gue tanyain. Nah gue nanya nih ke security, gue tanya, dia nggak mau ngaku kan. Terus gue tanya lagi tuh, bang sebenarnya ini tempat sebenarnya pernah ada apaan gitu. Soalnya ini aneh tempat. Ternyata dulu tuh pernah ada SPM kalau cewek makan SPG ya, ini SPM. Dia tuh SPM minuman inilah, minum tiap hari lah ya gitu. Posisinya mungkin karena posisinya bercanda juga. Closing itu jam 10 closingnya. Dia kalau mereka kan biasa naruh barang buat dingin lagi biar nggak basi, dimasukin ke situ. Sama temannya ditutup pintunya. Pas closing ditutup. Dikerjain pulang tuh temannya, ngomong sama siapa. Itu orang baru sama kayak gue posisinya, dia nggak tahu buka pintunya gimana caranya.
Soalnya gini, kalau misalkan kita masuk ke ruang pendingin nih kaca, kita masuk set buka pintu ya, itu suhu masih sekitar 16 derajat lah, minus 16 derajat ya. Kita buka lagi pintu satunya, itu bisa nggak tahu gue berapa ya, Sampai minus lah ya. wah gila, itu mah dingin lagi. Buat dingin ini ngebekuin Daging. Nah si orang itu kekunci di pintu kedua, di ruangan yang kedua, yang paling dalam. Yang paling minus itu ya, dinginnya. Terus Ya terusnya tuh, nah ditinggal sama temennya pulang. Besoknya baru ketahuan, udah ngebeku lah, udah memetong dong. meninggal. Nah itu cuman posisinya karena ya setiap ini kalau misalkan ada sesuatu pasti kan dicoba untuk di ini ya, di skip kan ya, Ditutup-tutupin Biar lah. jadi mungkin karena seringnya ada kayak katanya pernah banyak bukan 1-2 orang yang cerita ke gue tuh, dari yang ngedengar suara orang makan di situ, langsung orang nangis di situ, perempuan yang berdiri di duduk di rak lemari, dan bahkan yang gue alami sendiri tuh kayak bener kayak ada orang yang mantau, ada yang ngeliatin cuma kita nggak bisa lihat di ruangan itu. Kalau gue aja ke situ kak itu pasti bakal merinding, fobia. Soalnya posisi itu lampunya nih kalau lighting terang ya, ini tuh lah redup-redup gitulah. Remang-remang lah ya. Iya, remang-remang. Udah- Isinya daging semua. Udah gitu ini lagi lampu otomatis ya. Iya. Kalau ditutup ya udah, kalau kulkas aja kan begitu. Ya kan? Iya, Kalau dibuka ditutup, nyala, ditutup mati. Iya. Dan itu orang yang tadi tuh beku meninggal di situ. Dia meninggal di situ. Ya itu hampir kejadian sama gue pas gue baru di situ, pas baru masuk. Untung karena mungkin gue nggak panik ya, jadi gue ngeraba-raba ini, ngeraba pintu. Ada benda aneh yang kira-kira bisa dia kepencet tuh, nggak sengaja katakan tuh yang hijau-hijau. Ternyata tuh buat ngebukanya. Tuh langsung gue buka, tuh orang kata gue tuh mati. Iya, lagian banyak banget orang iseng kayak gitu ya. Maksudnya udah tahu tuh tempat berbahaya gitu, tapi ada aja gitu yang suka ngerjain temennya sampai kayak gitu kan. Soalnya masalahnya baru. Pasti kalau kerja di tempat baru pasti gitu deh, merasa senior ya kan. Iya benar. Ya gitulah pasti dikerjain gitu ya. Iya. Pasti kayak gitu. Terus akhirnya tapi lo pernah nggak pada saat itu tuh dengar-dengar dari security atau dari teman kerja lo yang lain kayak ngelihat si sosok Corin yang menyerupai orang yang pernah meninggal di situ? Kalau sosok Corinnya sih nggak ada. Cuman terlebih kayak perempuan sih yang duduk di rak pendingin. Itu mereka kayak kuntilanak gitu ya? Ya kayak gitu. Terus itu sales manager nggak, itu dari atas sampai ke bawah tuh kalau masuk sendiri itu nggak bakal berani. Nggak ada yang berani, harus ditemani. Bahkan gue pun kalau masuk ke situ gue nggak mau, karena nggak mau nanggung resiko. Bukan ditakutkan hantunya ya, jadi terlebih keselamatan lebih penting. Takutnya gue lagi masuk itu tuh gue kelar mati semua lah. Buat ngerabanya susah. Kalau udah soalnya kan barang-barang semua penuh di situ buat jalannya. Gue ngebayangin tau, ini lu cerita ya, tapi gue cuma ngebayangin tuh orang yang tadi minggu di situ tuh. Panik dia itu, panik. Jadi posisinya tuh dia kayak lagi nyengkur ya kayak kakinya dua kayak nahan dingin biar gimana caranya. Itu ditemenin begitu? Nah, jadi pas kayak dia nahan biar suhu badannya tetap hangat kali ya, dia berusaha buat peluk diri sendiri. Ya Allah, merinding gue dengerinnya. Tapi kalau kejadian persisnya kan gue nggak tahu ya kapannya. Cuman itu berdasarkan dari info yang gue dapat dari security di situ dulunya begitu, dan bahkan sebenarnya orang-orang yang lama di situ udah tahu, cuman ya di skip lah. Tapi selain kejadian itu ada kejadian aneh lain lagi nggak di tempat kerja lu yang itu? Kalau tempat kerja yang itu emang tempat itu tuh, ini gue cerita bangunannya ya. Jadi sebenarnya lahan itu kan dulunya rawa di situ tuh, di Jakarta posisinya kan itu rawa-rawa dulunya tuh dibikin bangunan itu. Dan yang pas pembangunan itu banyak yang meninggal dan mayat itu yang dikubur tapi tutup di tembok. Dijadiin bangunan? Iya. Itu di situ asli. Seriusan. Kalau nggak salah ya, ada 5 pekerja yang di situ, yang di cover di tembok. Kenapa nggak maksudnya kenapa kalau celaka gitu kenapa nggak dipulangin ke Ya, orang? takut lah, jadi nanti takutnya vendornya atau komandornya itu kena keteledoran atau kena sanksi atau kena dipenjara gitu kan. Makanya alasannya tuh alibinya nih si orang nggak masuk kerja, udah pulang atau izinnya pulang ke kampung atau gimana, nggak balik lagi gitu. Tapi sampai bangunan itu berdiri sampai lu kerja di sana, apa nggak ada yang maksudnya menyelidiki gitu kan? Biasanya kan kalau ada kasus orang hilang, kasus orang yang nggak pernah pulang sempet gitu. ya itu makanya ketahuan dicop.
Oh. Makanya ketahuan dia dicor. Jadi di inilah mungkin ditelusuri bagaimana gitu ya. Nah akhirnya emang ketahuan ada sekitar 5 orang. Sisa kerangka doang tuh. Gak tahu ya gue ngeliat posisinya kayak gimana. Pokoknya dia tuh di posisinya dicor. Terus akhirnya kasus dong perusahaan lu itu. Itu kalau sebelum perusahaan gue di situ, sebelum bangunannya loh, masih bentuk bangunannya. Untuk yang dicor itu pas masih pembangunan. Kalau perusahaan gue kan di situ emang di situ 2000 apa ya, tahun 2000 di situ tuh kalau nggak salah 2009 2010-an. Oh berarti bangunan yang lamanya ya? Iya pas pembangunannya kan gue nggak dengar dari cerita warga tuh, jadi warga kan rame di situ, geger di situ rame, jadi kesana kesini nggak dengar gue tuh. Dan itu kan kalau misalkan malam, kalau kita posisinya lagi sendiri ya, kalau bahkan gue lagi ngepel tuh pernah tuh di suatu malam gue ngepel, adanya bagian si malam kalau kita kenal mah kayak SO lah, penghitungan barang stok akhir gitu di akhir bulan itu. Jadi gue lagi ngepel sendirian, posisi orang-orang lagi pada sibuk masing-masing di situ kan. Di gedung itu tuh. Terus? Di gedung itu. Jadi gue ngeliat di pojok tuh kan gelap, ini kayak ada orang berdiri. Jelas itu mah. Cewek cowok? Cewek. Cuma ketutupan sama tirai yang putih tuh yang kalau di tempat ini kan biasa ya, kalau di tempat-tempat yang soalnya itu kan suka ada yang putih-putih yang bening tuh. Nah itu dari samar-samar situ kayak berdiri. Itu malah lebih serem tau kalau ngeliat kayak gitu tuh. Jadi kayak antara penasaran atau enggak ketakutan. Iya. Soalnya lebih serem kayak begitu sebenarnya daripada yang wujud asli gitu ya. Kalau wujud asli kan kayak orang gitu kan. Tapi kalau yang samar-samar kayak gitu jadi kayak penasaran, antara penasaran dan takut gitu. Terus yang gue pikir, nih bebas mau percaya apa enggak ya? Karena kalau misalkan pengalaman kayak gini masih, kalau orang kalau yang nggak ngalamin nggak bakal percaya kan. Nah jadi gue masuk pagi nih, masih di lokasi situ, di perusahaan situ. Masuk pagi nih jam kalau gue kan termasuk orang yang kayak waktu sangat berarti banget buat gue ya. Jadi posisi gue absen jam 6, jam 5 gue udah sampai. Anak rajin. Masuk nih gue nih, posisi masih gelap. Masuk. Kalau biasa tuh shift kan ada pagi ada 2, siang 2. Nah gue kebagian sama teman gue yang cewek. Nah gue datang nih ke kantor gue tuh, masuk ya kan ke ruangan. Gue masuk, ada suara dia lagi ngobrol sama teman, logatnya logat Jawa, Jawa Brebes, gitu kayak ngapak kayak gitu kan, kayak Jawa Brebes gitu kan di belakang pojok. Wah gue pikir orang udah datang nih, gue bilang udah tenang lah di temannya ya kan. Orang kenceng ngomongnya kok, sama kayak kadang ngobrol sama siapa, cuma ngapa? Pas gue tengok kagak ada, sungguh telepon tuh orang. Gue panggil ya, lu tadi udah datang duluan. Lo ini lo gue lagi mau berangkat. Terus yang lu denger siapa Anjoy? Itu makanya seriusan. Tapi sekarang perusahaan lu tuh masih berdiri nggak sih? Udah tutup ya? Bangunannya udah di stop. Karena janggal, karena banyak yang janggal di situ. Iya. Serem banget gua. Terus habis itu pas lu tahu teman lu ternyata ini baru mau berangkat, terus gimana? Lari ke atas. Lari ke loker. Lalu gue bilang security lah, gue bilang itu Pak takutnya ada orang, gue bilang tolong dicekin. Kalau ada orang iseng, nggak ada siapa. Tapi gue jelas denger suaranya. Kalau musim dulu mungkin nggak denger. Gue udah jadi YouTuber, mau gue record itu. Pasti lah, seneng orang dikasih suara. Pasti begitu ya. Cuman belum jadi YouTuber pada saat itu kan. Suaranya ngapak banget, kedengar banget. Inyong, kowe. Ngapak orang gue pas gue tengok. Merinding anjay. Gue tengok pada siapa. Dan teman gue juga sama begitu, ngalamin kayak gitu. Tapi biasanya tuh di ruangan lokal juga sama tuh, Bor. Biasanya ada pengalaman serem kayak gitu biasanya tuh. Lu nggak pernah ngerasain tuh? Kalau di locker sih nggak ada, lokernya enak soalnya pintunya warna-warni. Karena warna-warni itu jadi nggak seru. Cerita. Ini tuh di toilet. Di toilet kejadiannya anak kasir baru. Tapi di perempuan ya, bukan di cowok. Dia pulang jam 11 kalau nggak salah, jam 10 lah setelah itu hasil ini kan.
dia masuk ke kamar mandi. Nah, di kamar mandi sama apa yang gue alamin, jadi dia ngeliat temennya, tapi posisi temennya dia nggak masuk. Libur. Tapi dia lihat temennya. Dia liat temennya lagi kencing di kamar mandi, lagi kencing, cuman pintunya kan ditutup ya. Mungkin apa dia tuh mikirnya tuh kalau nggak ditutup takut nih orang, makanya dia nggak ditutup pintunya. Tapi pas ditanya dia nih, "Lu kencing lu?" gitu, cuma dia aja. Pas dari situ ya tapi nggak langsung ketahuan ya. Jadi besoknya dia ngomong, "Lu ngapain nih pintu kencing nggak ditutup?" "Lah gua kan kemarin libur," kata dia gitu. "Lah terus yang gua lihat siapa?" "Nggak tahu." Itu sering, bukan gue, bukan anak kasir, bahkan yang lainnya begitu kejadiannya sama, ngelihat orang lain, ngelihat temennya yang posisinya tuh nggak di situ. Demi Allah cuy. Tapi gue pernah ngerasain waktu itu sama Bang Jack ya, lu boleh tanya sama Bang Jack. Jadi waktu itu pernah gue ngalamin kayak gitu juga tuh. Jadi pas gue explore, kan Bang Jack tuh gue explore di gedung TKW Bekasi tau kan. Nah pada saat itu kan Bang Jack nunggu di tempat safe zone tuh, parkiran. Gue explore tuh, masuk tuh ke dalam tuh, explore. Gue ketemu sama ini kan kamar mandi, karena itu kan gedung TKW kan, kamar mandinya kan banyak tuh. Nah gue masuk ke situ tuh. Nah pas gue masuk, terus gue keluar kan dari kamar mandi, gue facecam. Posisinya lagi facecam tuh, kamera ke muka gue. Pas gue ngomong, "Guys tuh kamar mandinya serem banget ya." Tiba-tiba tuh gue kaget, gue ngeliat Bang Jack di belakang gue. Gue kan ini layar kecil ya, layar kecil segini kan. Nah pas gue lihat di kamera kan di layar kecil tuh, gue liat kok ada Bang Jack sih di belakang. Langsung gue gini, langsung kayak Tapi ada? nggak ada, tapi ngeliat di pantulan di kamera. gue lihat di kamera ya, kan kalau kita lihat diri kita kan cuma satu kan gitu kan. Nah kalau bayangan kita kan pasti kan, dan pasti ngikutin gerak badan kita gitu loh. Ini pas banget di samping gue kayak Bang Jack gitu kan. Nah setelah itu gue langsung offin, gue kabur ke depan ngecek mastiin. Gue kabur ke depan mastiin Bang Jack di depan. Gue bilang, "Tadi sama Bang Jack ke sono nggak gitu?" Gue nanya kan, "Tadi kamu masuk ke itu nyusulin aku ke kamar mandi?" Enggak ada. Tadi aku jelas ngeliat kamu ada di situ. Itu langsung gue balik lagi ke situ. Gue sama Bang Jack, "Aku lihat kamu di sini tadi." Gitu. Tapi nggak kena ke kamera, Bor. Tapi si ininya pakai kacamata, aku berarti pakai kacamata. Iya, sama persis kayak pakaian yang dipakai Bang Jack. Apa ya? Itu gue pernah ngalamin tuh kayak gitu. Jadi gue ngeliat kayak Bang Jack gitu. Cuman Bang Jack pada saat itu di parkiran tuh. "Kamu udah masuk nggak nyusulin aku?" "Nggak ada," kata dia bilang gitu. "Emang kenapa?" "Tadi aku ngeliat kamu kok di situ di belakang aku. Aku pikir kamu sembunyi gitu kan." Gue pikir tuh dia mau nyusulin gue karena posisinya lihat gue balik, dia begini di samping tembok tuh. Nah gue nggak ngeh kan, gue facecam gini, gue lihat tuh layar kecil tuh ada Bang Jack gitu. Taunya nggak ada. Terus gue lari langsung nyamperin, nggak ada kok, diem di situ. Si saksinya Bugs tuh. Wah gue sampai merinding beneran di situ tuh. Gue ngeliat persis kayak Bang Jack gitu. Dan emang sih jin-jin yang menyerupai orang-orang yang kita kenal itu yang ngeri itu. Iya sih, sebenarnya dibanding kita ketemu sama kuntilanak, justru kita lebih takut lihat orang yang mirip sama kita. Iya. Gitu. Itu gue nih ya. Nih aku jadi gue yang ini nih. Jadi aku yang ini nih guys. Jadi aku yang cerita nih ya. Gue pernah, Bor, ceritanya. Gue tidur malam-malam nih. Gue tuh tiba-tiba tuh kebangun, Bor. Tapi kayak reperpan, ngerti nggak lo? Apa sih namanya tuh yang tidur jalan itu? Ya itu lah, tidur jalan lah pokoknya ya namanya. Gue tidur jalan. Gue tuh mikirnya tuh nyokap gue manggil gue. Manggil gue suruh keluar. Gue ikutin sampai jalan raya. Tiba-tiba nyokap gue nih bunyi pintu kan. Pas gue udah keluar agak jauh, bunyi pintu, nyokap gue bangun. Siapa tuh yang keluar malam-malam gitu kan. Pas dilihat ke kamar gue nggak ada guenya. Nah terus udah gitu pas dilihat sama nyokap gue, lah kok pintu depan kebuka ngablak gitu kan. Diikutin sama nyokap gue sampai jalan raya ditepok badan gue gini, tidur sambil ke jalan raya gitu kan. Lumayan jauh itu loh. Aku jalan tuh guys, jalan mungkin sekitar 100 meter lah, jauh lah pokoknya itu. Tiba-tiba udah sampai jalan raya. Nah terus nyokap gue bilang, "Ngapain tidur sampai jalan begitu?" "Lah tadi bukannya mama nyuruh ngikut ke luar gitu." "Kalau mama tidur."
kayak gitu kan, Bor. Jadi emang yang serem itu ketika kita ketemu sama jin yang menyerupai orang terdekat. Itu tuh ngeri banget. Itu untung gue gak ketabrak mobil motor loh. Biasanya kan jam 1 jam 2 itu orang ngantuk ya biasanya naik mobil kan. Itu untung aku sampai lagi pakai piyama, pakai baju tidur keluar, Bor. Sono. Serem kayak gitu ya. Serem banget sumpah. Gue itu pengalaman pribadi gue itu sebelum gue jadi YouTuber itu, jauh sebelum jadi YouTuber. Terus yang liat Bang Jack tuh udah jadi YouTuber itu udah itu, cuman nggak kerikot di kamera sayangnya. Tuh kalau kerikot sampai ada yang mirip gitu jadi ngeliat dua sisi ya. Iya. Kita kan jadi keren itu, bisa keren itu bener. Loh kok Bang Jack ada dua gitu ya? Iya. Itu keren tuh bisa FYP itu. Cuman sayangnya nggak kerikot. Tapi gue nggak tahu ya Bro ya. Kenapa setan itu jarang banget masuk kamera? Mungkin dia nggak mau viral. Mungkin nggak mau viral. Tapi ada guys, yang temen mamaku tuh yang moto, padahal dia lagi holiday gitu ya, bukan YouTuber bukan apa, lagi holiday foto, tiba-tiba ada kuntilanak sebelahnya. Itu kayak di puncak gitu loh, kayak di puncak lagi ada kayak pendopo buat foto-foto, dia foto di situ, di sampingnya ada kuntilanak. Itu serem banget tuh. Tapi itu kejadian langka. Mirip ya, gua kayaknya pernah dengar ada dulu yang viral tahun berapa ya, tahun 2000 nggak salah, yang mahasiswa foto di hutan sampai meninggal. Itu dulu sempat viral. Dia di foto di salah satu hutan, di pinggir kuntilanak. Searching ada deh. Nah itu si orang yang pas di rumah ngecek itu ada kuntilanaknya. Itu nggak lama dari itu. Ya walau sih mungkin karena sakit karena gimana. Iya sakit, shock gitu kan. Searching aja deh, coba kayak nanti searching sampai rumah. Apa yang mahasiswa Foto bareng sama nggak sengaja foto bareng sama kuntilanak di hutan. itu di hutan mana Bro? Gue nggak tahu itu tahun 2000-an, udah lama banget. Tahun 2000-an. Tahun 2000 berapa gitu. Iya, itu tahun nggak tahu ya, tahun 90-an, tahun 2000-an, itu tuh 2000 awal ya teman-teman. Itu banyak banget yang ngalamin kejadian-kejadian aneh tau. Soalnya zaman dulu mah handphone tuh belum nggak kayak sekarang. Jadi sering makanya kan kita kalau mau foto sesuatu kalau pakai HP jadul ya yang masih PGA. Itu suka ketangkep gambar-gambar op kayak gitu kan. Iya benar-benar. Tapi sekarang nyari kamera begitu susah tuh. Susah sekarang. Kalau ada yang jual tuh boleh tuh kita beli tuh sekarang buat ini kan, buat mainan gitu. Kalau lagi eksplorasi. Dan dulu tuh zaman tahun 2000-an, gue ingat banget tuh tahun 2003 apa 2005 ya. Pernah ada tetangga gue lagi viral-viralnya banget terowongan Casablanca. Nah pada saat itu ada yang ngeberhentiin tuh di situ tuh perempuan. Dan kuntilanak merah itu mitos kuntilanak merah ya. Iya, tapi ini bukan kuntilanak merah. Ini perempuan, benar-benar perempuan cantik. Di-stopin di situ. Nggak tahu kenapa ya, zaman-zaman dulu tuh kayak orang tuh gampang banget ngeliat setan gitu. Tapi kalau sekarang nih tahun 2024 ya, kita ya sekarang nyari setan tuh kayak susah gitu. Soalnya paling suara-suara doang gitu. Suara setan nggak kelihatan. Banyak di sekitar kita. Setannya manusia ya. Iya, setannya manusia guys sekarang guys. Kadang temen aja kayak setan. Aduh ya ampun. Ya begitulah. Tapi waktu itu lu ngedit di rumah lu suka ada Natal ya? Sekarang sih udah enggak. Terakhir gue tuh ngedenger yang rame-rame waktu itu. Gue ngedenger yang gue langsung lapor ke satpam gitu. Takut ada orang di dalam. Yang itu. Ini jadi depannya lu duduk di sini. Posisinya jam 12 malam itu hujan gerimis sama petir. Iya tuh gue yang lo kasih tahu gue kan. Dengerin kan ada suara isakan ya. Isakan kalau ketawa mau gue nggak takut, soalnya kan kalau ketawa kan ya binatang kan ada tuh namanya binatang malam yang suka tahu. Ini mana gitu. Terus pas lo ngedit sendirian di sini gimana? Ya ini gini kan masalahnya kan. Pas gue di sini itu suara jauh suaranya. Gue ke dalam kan mau ngeberesin peralatan, itu ngedenger di sini, makanya gue langsung panik. Posisinya udah mau hujan, duduk. Nah si kamera di luar, gue mau ngambil kayak di film-film. Mana nih ya? Dan gue nongol kan panik dong. Tapi kan harusnya sambil record pakai HP.
kayak gitu gak sempat buat record kak, cuma nge-record suaranya ketawanya doang gue record suara ketawanya doang, cuma kalau itu nih gak kepikiran gue gimana cara buat ngambil kamera tuh di luar. Jadi emang kadang-kadang kita tuh panik, kadang-kadang suka lupa guys, membuat nge-record aja lupa ya kadang-kadang ya, udah keburu panik duluan. Iya, kadang berani, kalau lagi berani semua orang lah, nggak ada yang berani bener-bener top sampai berani banget, pasti ada di kalanya dia jadi orang penakut ya kan. Iya, benar, ada kalanya dia pasti jadi orang paling berani. Benar. Kadang gue juga gitu, pas lagi bikin sinematik nih, ada aja suara-suara Ya kan? gitu, ada aja suara-suara, tapi pas udah nge-vlog nih kadang-kadang kayak lagi dong cikikikannya gitu kan, maksud gue ini susah banget gitu. Tapi Ya, yang jadi kan spontan susah. yang spontan gitu kadang kita jarak, maksudnya nggak record gitu loh, Aneh nggak kedokumentasiin gitu. Setan. Emang namanya setan ya sebenarnya, kadang nyebelin juga setan itu. Apalagi kalau lagi bulan puasa, setannya banyak banget sumpah. Banyak, baru kakinya doang udah kelihatan. Di warung ini Warung remang di warteg itu. warteg yang ditutupin gorden. Ih, setannya kakinya doang. Astagfirullah. Gitu lagi nih puasa nih. Bulan apa sih? Lebaran April ya? Iya. April Lebaran. Puasa tuh pasti banyak lah. Coba lihat teman-teman. Setan kaki. Apa siang-siang ke warteg gitu ya, lihat tuh kayak kaki siapa. Setan sekarang 2025 begitu. Kalau cowok agaknya, aduh udah kecapean nih, makanya buka puasa lah gitu kan, dibuka lah gitu. Kalau cewek nggak lebih lah pokoknya, lagi hate. Iya, rasanya begitu. Iya, rasanya nggak jauh-jauh, pasti itu aja. Jadi, Bor, dari cerita lo ini, berarti lo dulu kerjanya sebagai apa, Bor, waktu itu? Berbagi pengalaman lah. Chef. Hah? Dulu Chef? piteng. Masak? Chef piteng. Serius nanya ini? Gue dulu chef dulu. Masak? Iya. Masak apa tuh? Masak Ya, daging gitu? Masak apa aja gue masakin lah. Ada orang lewat gue masak. Serius? Ya apa aja lah, nasi goreng ya kan. Oh, yang cepat saji gitu ya? Maksudnya yang udah di packing gitu ya? Ya gitu lah. Berarti lo jago masak ya? Oh, bisa masak. Waktu itu jualan roti juga ya? Maksudnya jualan roti, lagi bikin roti ya? Jualan roti juga pernah di satu kosan juga. Terus ya apapun gue coba dulu mah sebelum jadi YouTuber ya. Apapun coba. Berarti lo pindah jago masak berarti? Jakarta keras bro. Kalah di gue nih, nggak bisa masak roti, nggak bisa masak nasi goreng sih bisa sih, cuman kalau masak roti kagak bisa dah tuh. Gue tahu lo bisanya apaan? Apa? Lixer wangi. Enggak. Itu hanya apa ya, pengisi. Habis gue kadang-kadang bingung mau nyanyi lagu apa selain lagu Lingser Wengi. Coba teman-teman ini deh komen di kolom komentar gitu, Kak nyanyi lagu apa biar aku hafalin gitu. Apa pas uji nyali Lingser Wengi gitu ya. Iya, Lixer wangi udah ketahuan lo setan juga. Dia cerita Yosi ya, Lixer wangi. Semuanya keluar. Kayaknya jadi Lixer wangi mereka pada gini-gini. Ada yang nyawa ya. Iya, pokoknya ada Chelsea, ada Lixer wangi. Tapi itu jadi ini gue tuh, branding gue Iya, tuh. dari ciri khas. Jadi ciri khas gue tuh pasti nih. Oh, pasti pas uji nyali pasti Lingser Wengi. Iya, Gitu. semua setan tuh. Sampai nanti yang pemilik lagunya nanti kasih hak cipta ke gue itu. Nanti kayak dia ngoling kan, kita kemarin ke Jogja ya. Nah, dia ngoling besok ya Chelsea mau ke Bogor nih. Lu siap-siap deh, dia Lixer wangi party guys. Party guys, bakal lupa partinya. Iya, seneng mereka tuh. Ya Allah. Ya habis gue bingung mau nyanyi apa lagi gitu. Coba deh nanti komen kolom komentar, nanti aku bakal coba hafalin beberapa lagu-lagu tembang yang mistis-mistis ya temen-temen ya. Baru nanti kita praktekin di lokasi gitu. Biar nggak Lingser Wengi mulu. Kadang-kadang gue juga mikir tau, kok Lingser Wengi mulu gue ya. Gue kadang-kadang pas ngeliat video tuh, udah ketebak Lixer wangi nih kayaknya. Iya bener Lixer wangi. Tapi di antara teman-teman gue yang lainnya yang bisa nyanyi lagu Lingser Wengi juga cuman gue doang. Gue nggak bisa nih, gue pas nyobain Lixer wangi mau kayak banci. Kayak waria. Aduh. Ada lagi yang ini, yang Lingser Wengi yang aneh. Lingser Wengi, sliramu ojo lari. Kamu nggak siapa? Terus di
Tidak ada pokoknya. Nih saya mengis liramu, ojo lali. Masa gitu? Gue kadang-kadang ketawa kalau begitu liriknya. Ada ya Allah. Oke lah, kayaknya cukup sekian dulu ya, udah ngalur ngidul nih faktor angin nih. Faktor kita. Soalnya kita baru banget sampai guys. Tadi 6:30 ya kita sampai. 6:30 malam tadi kita udah sampai, nih udah jam 8:30. Aku mau prepare langsung pulang lagi, cabut lagi. Kapan lagi kita nih buat keluar kota lagi nih? Ya, next nanti bulan depan lah kita sambil mikir spotnya kemana. Ya, tahun baru ya. Tahun baru lu kemana nih? Tahun baru kayaknya gue mau bakar cecak. Soalnya banyak cecak sih. Tuh, lu lihat tuh cecak kan. Itu gue jadi inceran itu, gue tandain 1, 2 nanti tinggal kalau tahun baru gue cepet-cepetin. Bakar-bakar di sini. Bakar sih. Mantap. Buat teman-teman nih, kalian mau malam tahun baruan di mana nih? Komen dulu ke kolom komentar, siapa tahu nanti bisa apa ya, menginspirasi aku gitu. Kira-kira malam tahun baru ngapain ya gitu. Karena aku tuh masih bingung mau ngapain gitu. Gue bingung. Mau ngonten pasti jedar ya kan, petasan rame. Tapi kalau nggak ngonten juga bingung mau ngapain gitu. Paling ya nggak jauh-jauh lah, kumpul keluarga palingan kan. Nggak bisa, jangan ngonten mulu sih ya. Lah justru konten masih muda begini harus konten. Kalau udah tua kita tinggal duduk doang, tau nggak? Tinggal duduk doang ya kan, kumpul sama Rusdi masih pakai motor beat apa bermnya dia tuh. Gledek. Iya beat gledeknya ya kan, nanti tinggal kita nostalgiain lagi ya kan pas ngobrol-ngobrol. Makanya puas-puasin lah sekarang nyari duitnya, nanti tinggal nikmatin ceritanya doang. Gila lu. Gila. Oke teman-teman, ini makin malam makin nggak bener deh ya lagi. Aduh, jadi horor komedi nih ya ceritanya ya. Tapi seru sih, seru. Seru ya. Oke lah, buat teman-teman terima kasih yang udah ngikutin atau ngedengerin podcast horor komedi kita ini pada malam hari ini. Pokoknya jangan lupa untuk selalu support Ajis Nur Rahman dan Eca Yosia dan juga teman-teman aku yang ada di luar sana yang mungkin kalian kenal ya kan. Pokoknya selalu support kreatornya siapapun itu, komentar yang sesuai isi dengan videonya. Jangan ikutin komentar-komentar yang buruk-buruk, pokoknya jadikan tontonan itu ya sebagai hiburan kalian aja lah ya kan gitu. Jadi nikmatin aja, hidup cuma sekali ya Bro ya, dinikmatin gitu selagi bisa kita nikmatin. Nah besok kalau kita udah berpulang ke sana kita nggak bisa nonton YouTube lagi gitu. Oke guys, selalu tebarkan kebaikan pokoknya. Dan tadi itu mas slogan ada hadiah itu gitar. Emang agak gila, emang temen-temen aku tuh agak setengah kurang so on gitu. Oke, itu selalu tebarkan kebaikan, itu slogannya HCC official sebenarnya, cuma nggak apa-apa lah dipakai di sini. Oke lah, sampai jumpa di podcast selanjutnya, bye bye semuanya.